Di pasaran mobil dunia, ada beberapa brand mobil yang statusnya memang sudah lebih dari sekedar kendaraan biasa seperti BMW, Audi, ataupun Mercedes. Yang mana brand-brand ini bisa dikatakan bukan lagi cuma menciptakan sebuah alat transportasi, melainkan brand-brand ini seperti membuat simbol gengsi, kemewahan, bahkan gaya hidup. Dan ketika mobil-mobil itu lewat di jalan, orang-orang mungkin akan langsung tahu kalau pemiliknya punya selera mahal dan juga status sosial yang tinggi. Karena dari brand-brand mewah tersebut, brand ini tidak perlu memberikan spesifikasi mesin yang sangat tinggi atau sempurna. Karena brand-brand tersebut cukup memberikan bentuk bodi mobil yang terlihat sangat luxury, yang langsung bisa memberikan aura kemewahan ketika berada di jalan raya. Dan untuk masa kemasannya, brand-brand mewah ini sebenarnya memiliki masa kemasan pada era 90-an sampai dengan awal 2000-an. Yang mana pada masa itu persaingan mobil mewah ini benar-benar menjadi ajang pertarungan gengsi di pasaran otomotif dunia, di mana pabrikan Jerman yang mendominasi lewat teknologi dan performa, lalu pabrikan Italia yang bermain di sisi emosional dan kecepatan, sementara Inggris yang dikenal lewat aura kemewahan aristokrat yang classy dan mahal, membuat pasar mobil mewah di masa itu sangat beragam dan ngebuat para konsumen dunia bisa memiliki banyak pilihan. Namun dari masa kemasan tersebut, sejarah dunia otomotif juga membuktikan satu hal penting dari sebuah brand mewah, yang mana nama besar dari sebuah brand itu tidak bisa menjamin brand itu akan terus dicintai selamanya. Karena ada satu brand yang dulu dipuja setinggi langit, tapi perlahan mulai kehilangan arah dan dibenci. Dan ketika brand itu melakukan kesalahan dalam pemasaran mobilnya, penggemar lama mulai kecewa, konsumen baru tidak tertarik, dan citra brand yang dulu terlihat eksklusif saat ini perlahan berubah menjadi bahan perdebatan di internet, bahkan dibenci. Dan hal itulah yang sekarang terjadi pada brand mobil yang bernama Jaguar. Brand yang dulu dianggap simbol kemewahan Inggris dengan desain elegan, suara mesin yang khas, dan aura maskulin yang kuat, saat ini justru lebih sering dibahas karena kontroversi yang dihadapi oleh brand Jaguar ini. Tapi bagaimana bisa brand Jaguar menjadi brand yang dulu dipuja tapi sekarang malah dibenci? Jadi masalah terbesar dari brand Jaguar ini sebenarnya bukan baru muncul pada era sekarang, karena sebenarnya kebencian publik terhadap brand ini sudah dibangun selama puluhan tahun akibat reputasi reliabilitas yang buruk, dan ironisnya, masalah ini muncul justru ketika Jaguar sedang berada di puncak popularitasnya. Yang mana pada era 70-an dan 80-an, Jaguar yang berada di bawah perusahaan British Leyland atau sebuah grup otomotif Inggris yang terkenal memiliki kualitas produksi yang sangat buruk. Di masa itu, Jaguar sering dijadikan bahan lelucon karena mobilnya seperti Jaguar XJ6, Jaguar XJS, dan Jaguar XJ40 terkenal lebih sering masuk bengkel dibandingkan dipakai jalan jauh oleh para usernya. Bahkan banyak pemilik mobil Jaguar tersebut mengeluhkan kualitas assembling yang buruk, kebocoran oli, sistem kelistrikan yang gampang rusak, sampai transmisi yang sering bermasalah sering terjadi di mobil-mobil Jaguar ini. Padahal kalau kita lihat secara desain seperti Jaguar XJ6 yang ada pada tahun 80-an, Jaguar selalu terlihat memukau karena mobil-mobil mereka sangat terlihat mahal, elegan, dan berkelas. Tapi sayangnya semua kemewahan itu sering runtuh ketika mobil mulai dipakai harian, karena banyak pemilik merasa kalau mobil Jaguar ini hanya indah di luar, namun menyiksa di kantong saat dimiliki dalam jangka panjang. Dan masalah yang paling utama dan terkenal dari mobil ini berada di masalah elektrikal yang ngebuat brand Jaguar ini sangat terkenal ringkih di bagian kelistrikannya. Gak peduli mau model yang baru ataupun yang lama, mobil Jaguar ini sangat terkenal dengan masalah kelistrikannya ketika digunakan. Bahkan saking terkenalnya tentang masalah listrik di mobil Jaguar, di kalangan mekanik Eropa, Jaguar punya reputasi sebagai mobil yang sering mengalami gangguan sensor dan sistem elektronik misterius. Seperti ada yang AC-nya yang tiba-tiba mati sendiri, layar infotainment yang error, power window yang bermasalah, sampai indikator dashboard yang menyala tanpa sebab yang jelas. Dan sekalinya biaya yang dikeluarkan untuk membetulkan mobil ini, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Yang mana menurut data dari Consumer Affairs pada tahun 2024, rata-rata biaya perawatan tahunan Jaguar bisa mencapai lebih dari $1.100 per tahun atau setara dengan 192 juta rupiah. Dan biaya maintenance itu lebih tinggi dibandingkan beberapa rival premium lainnya yang ada di pasaran seperti Audi, BMW, atau Lexus. Karena untuk penggantian oli dan filter olinya aja, para customer mobil Jaguar ini harus mengeluarkan biaya sebesar 107 sampai dengan $143 atau setara 1,8 juta sampai dengan 2,5 juta rupiah. Dan harga segitu belum masuk ke dalam biaya servis atau pergantian part di luar sektor mesin, seperti pergantian kompresor AC yang bisa mencapai $1.500 sampai dengan $2.100, ataupun biaya pergantian dinamo power window yang bisa mencapai $1.000 per unitnya. Dan hal inilah yang membuat banyak orang mulai kecewa terhadap brand ini, karena brand Jaguar dianggap gagal menjaga keseimbangan antara kemewahan dan kualitas. Walaupun mobil mereka memang terlihat cantik dan menawan, tetapi kepercayaan konsumen perlahan hilang karena terlalu banyak cerita buruk dari para pemiliknya, terutama soal kelistrikan yang gampang rusak dan biaya perawatan mobil yang sangat mahal. Dan masalah ini sebenarnya sangat berbahaya buat brand mobil mewah seperti Jaguar ini, karena pembeli mobil premium bukan hanya ingin membeli desain dari mobil yang mereka miliki, tetapi mereka juga mau membeli rasa aman dan prestige.
Dan orang-orang yang berada di pasar ini akan rela membayar mahal untuk brand seperti Lexus karena terkenal awet. Bahkan orang-orang di pasar ini akan membeli Porsche karena mobil ini terkenal dengan performa dan engineeringnya yang dipercaya. Tapi di Jaguar, justru brand ini mulai dikenal sebagai mobil yang mahal, yang sering bikin pemiliknya stres, yang membuat brand Jaguar ini sudah semakin dibenci di era saat ini. Lalu masalah berikutnya yang membuat Jaguar semakin dibenci adalah di strategi rebranding mereka yang dianggap sangat kontroversial. Yang mana pada akhir 2024, Jaguar resmi memperkenalkan identitas baru melalui program Reimagine. Dan program ini bertujuan untuk mengubah brand Jaguar menjadi brand mobil listrik premium sepenuhnya. Secara teori, langkah ini sebenarnya masuk akal karena industri otomotif dunia memang sedang bergerak menuju EV. Tapi yang membuat publik marah dari brand Jaguar ini bukan sekedar keputusan pindah ke mobil listrik aja, melainkan yang bikin heboh adalah cara Jaguar melakukan perubahan tersebut. Di mana pada campaign iklan baru Jaguar ini terlihat sangat aneh dan membingungkan karena pada iklannya, brand Jaguar ini hanya menampilkan model-model berpakaian futuristik dengan warna mencolok tanpa memperlihatkan mobil sama sekali. Dan di mobil itu banyak orang bingung karena iklan mobil Jaguar malah terlihat seperti iklan fashion. Karena di iklan tersebut tidak memberikan gambaran siluet atau bentuk mobil sama sekali. Dan slogan seperti Copy Nothing dan Live Vivid juga semakin membuat publik makin bingung tentang arah brand ini mau kemana. Bahkan banyak orang di media sosial yang bertanya tentang iklan ini seperti ini, sebenarnya Jaguar mau jual mobil atau jual pakaian. Bahkan karena hal itu, media seperti The Financial Express berkata kalau campaign rebranding Jaguar dianggap terlalu jauh meninggalkan identitas lama mereka sebagai brand mobil performa mewah Inggris. Dan gak sampai di situ aja, hal yang paling memancing kemarahan fans lama terhadap brand Jaguar ini ada pada penghapusan logo ikonik Jaguar Leaper, yang mana logo kucing melompat yang selama puluhan tahun menjadi simbol kemewahan dan performa Jaguar. Logo tersebut diganti dengan desain minimalis abstrak yang dianggap terlalu datar dan kehilangan karakter. Dan karena hal itu banyak penggemar otomotif merasa Jaguar sedang membuang sejarahnya sendiri demi terlihat modern. Padahal sebenarnya justru warisan sejarah itulah yang membuat Jaguar spesial di mata para penggemarnya di era saat ini. Karena seperti yang kita semua tahu, Jaguar bukan brand baru yang butuh identitas modern, melainkan mereka adalah brand dengan sejarah balap panjang, mobil yang klasik, legendaris, dan karakter maskulin yang kuat. Ketika semua itu dihapus demi mengejar gaya hidup modern yang abstrak, banyak orang merasa Jaguar kehilangan jiwanya. Dan kontroversi ini semakin besar karena beberapa penggemar lama merasa Jaguar sekarang terlalu fokus mengejar citra lifestyle progresif dibandingkan memperlihatkan mobilnya sendiri. Dan dari semua kontroversi yang ada, semua ini semakin diperparah dengan masalah terbesar mereka, yaitu strategi bisnis yang dianggap terlalu nekat. Yang mana Jaguar setelah melakukan rebranding, Jaguar memutuskan untuk menaikkan kasta brand mereka secara drastis. Di mana dulu Jaguar masih bersaing dengan BMW, Audi, ataupun Mercedes-Benz, tetapi untuk di era sekarang mereka ingin masuk ke level yang lebih tinggi dan bersaing langsung dengan Bentley dan Porsche. Masalahnya, reputasi Jaguar belum cukup kuat untuk melakukan loncatan sebesar itu. Bahkan untuk merealisasikan hal itu, EV masa depan Jaguar diperkirakan akan memiliki harga mulai dari 100.000 pound sterling atau sekitar 2 miliar rupiah lebih. Dan disinilah publik mulai mempertanyakan tentang logika dari brand Jaguar ini. Bagaimana bisa Jaguar meminta konsumen membayar harga setara Bentley, sementara reputasi, reliabilitas, dan kendaraan mereka masih dipenuhi masalah? Karena semua konsumen mobil ultra mewah biasanya akan sangat sensitif terhadap kualitas dan prestis. Dan orang-orang yang mengeluarkan miliaran rupiah untuk sebuah mobil, mereka ingin mobilnya itu adalah mobil yang sempurna, bukan mobil dengan sejarah gangguan elektrikal ataupun komponen lainnya yang gampang rusak. Iya kan? Kemudian selanjutnya, karena masalah rebranding ini juga, efek domino lainnya yang terjadi di brand Jaguar adalah Jaguar terlalu cepat menghentikan produksi mobil bensin dan diesel mereka sebelum lini EV baru mereka siap dijual. Dan karena hal ini, banyak dealer Jaguar justru kehilangan stok mobil untuk dijual. Ruang pamer menjadi kosong dan konsumen bingung harus membeli apa. Dan semua ini dinilai berbeda jauh dengan strategi bisnis brand lain seperti BMW atau Mercedes-Benz, yang mana brand-brand itu tetap menjual mobil bensin sampai perlahan memperkuat lini EV mereka. Tapi lucunya, bukannya Jaguar melihat brand-brand lain yang sukses melakukan transisi dari mobil bensin ke mobil EV secara perlahan, Jaguar justru seperti memutuskan pasokan mobil secara paksa, lalu mereka juga secara mendadak tidak menyiapkan mobil yang akan dijual di masa depan dengan matang, yang membuat semua dealer menjadi kosong stok produk untuk dijual. Dengan hal ini dampaknya langsung terasa di angka penjualan dari brand Jaguar, yang mana menurut artikel Financial Express, mereka menunjukkan kalau penjualan Jaguar di Eropa mengalami penurunan yang sangat drastis setelah rebranding dan stop produksi mobil bensin dilakukan. Dan Financial Express menyebutkan penjualan Jaguar di Eropa turun hingga sekitar 97,5% pada April 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan hal yang terjadi ini tentu aja membuat publik semakin meragukan arah Jaguar, karena di mata konsumen, Jaguar saat ini hanya terlihat menghapus memori mobil lama yang terkenal bermasalah dengan mengganti identitas yang lebih modern dan juga maju, tetapi belum punya mobil baru yang benar-benar bisa dijual. Dan di kondisi seperti ini banyak pengamat yang mengatakan Jaguar sebenarnya berada pada kondisi yang sangat berbahaya, karena sebenarnya
Brand mewah itu bisa hidup dari persepsi publik, dan ketika orang mulai kehilangan kepercayaan dari sebuah brand, untuk memulihkan citra tersebut akan menjadi jauh sangat sulit, dan hal itu sedang terjadi oleh brand Jaguar di era saat ini. Jadi ya, Jaguar sebenarnya tidak salah karena ingin merubah mengikuti era mobil listrik di era saat ini, karena emang hampir semua pabrikan otomotif dunia juga sedang menuju arah yang sama. Tetapi masalahnya adalah perubahan tersebut dilakukan dengan cara yang membuat publik bingung dan kehilangan koneksi emosional terhadap brand ini, yang ngebuat pada era saat ini Jaguar seperti bisa dikatakan seperti berada di persimpangan paling penting dalam sejarah mereka. Karena jika strategi EV dan identitas baru mereka berhasil, Jaguar mungkin bisa bangkit menjadi brand mewah modern yang relevan kembali. Tetapi jika gagal, Jaguar bisa menjadi contoh tragis bagaimana sebuah nama besar perlahan kehilangan kejayaannya sendiri karena kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.